الحمد لله شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحجة البالغة وحسن البيان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tadabur dan tafakkur, mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Marilah kita tinggalkan sejenak tugas-tugas duniawiyah, pekerjaan di kantor, bisnis dan perdagangan, untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam rangka untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai ingat kepada Allah, walaupun kita disibukkan dengan aktivitas berbagai macam. Semoga semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya kaum muslimin merayakan peringatan Maulid Nabi, baik yang diadakan di rumah, mushola, masjid, atau yang diadakan oleh lembaga, organisasi masyarakat kampung dengan bentuk pengajian umum dan ceramah. Ada juga dengan bakti sosial dan bentuk amal-amal soleh yang lain. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah Nabi Muhammad merayakan peringatan maulidnya? Dan sejak kapankah diadakan dan untuk apa? Lalu bagaimana hukumnya mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW? Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika menelusuri sejarah, ternyata Nabi Muhammad SAW belum pernah merayakan hari ulang tahunnya dengan upacara atau dengan acara. Rasulullah memperingati kelahirannya dengan berpuasa. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa hari Senin?" Rasul menjawab, "Pada hari Senin itu aku dilahirkan." Dengan demikian Nabi Muhammad merayakan dengan puasa yang kemudian di masyarakat kita dikenal dengan puasa weton atau puasa kelahiran. Namun sejarah tidak pernah mencatat Rasulullah merayakan maulid dengan mengundang orang lain untuk bacaan sholawat, untuk bacaan perjanjian, tibaan dan pengajian umum. Nah, apakah kalau Nabi Muhammad tidak pernah mengadakan peringatan maulid, ini berarti mengada-ngada, dan apakah termasuk bid'ah? Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mengkaji hukum peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Husnul Maqasid fil Amal al-Mawalid.
dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin memang belum diadakan peringatan dalam bentuk upacara, sholawatan dan pengajian tentang Maulid Nabi, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau memperingati kelahiran dengan bentuk upacara itu. Jadi kapan peringatan kelahiran Nabi ini dimulai dilaksanakan? Hadirin yang berbahagia, sejarah menyebutkan bahwa sejak Islam berjaya dengan menaklukkan Romawi, Persia, bahkan Eropa, banyak orang non-muslim masuk Islam, termasuk orang-orang salib dari Eropa, baik karena sukarela ataupun karena terpaksa. Hal ini menimbulkan dendam kaum musyrik Nasrani. Akhirnya mereka membalas dengan menjajah Timur Tengah, maka berkobarlah perang salib. Kaum kafir membunuh orang Islam, merampas kekayaan, dijauhkan dari Islamnya, dijauhkan dari nabinya, dijauhkan dari sejarah kejayaan Islam. Yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin adalah tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh fiktif, sehingga rusaklah moral anak-anak muda, hancurlah kejayaan kaum muslimin, hilang keteladanan, hingga tidak kenal kehebatan Islam. Melihat kondisi umat yang terpuruk dan semakin jauh dari Islam, serta tidak punya semangat memperjuangkan agamanya, para ulama dan tokoh Islam mencari solusi bagaimana membangkitkan keislaman kaum muslimin dan melepaskan diri dari cengkraman tentara salib. Di antaranya seorang raja, yaitu Al-Malik Mudzafaruddin, mengundang para ulama dan masyayikh ke istana untuk bermusyawarah bagaimana membangkitkan semangat Islam, membebaskan diri dari penjajah, serta menanamkan kecintaan anak muda dan muslimin kepada Rasulullah SAW, sehingga mau meneladani Rasulullah SAW. Dari musyawarah ulama tersebut akhirnya ada yang mengusulkan agar diadakan peringatan peristiwa bersejarah dalam Islam, di antaranya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari kegiatan ini kemudian dikampanyekan dengan besar-besaran, mengundang para penyair agar menulis syair pujian kepada Nabi, serta para ulama dan mubaligh yang bertugas menceritakan sejarah Nabi. Al-Malik Mudzafaruddin menanggapi usulan ini dengan antusias, tetapi ada yang tidak setuju dengan alasan karena peringatan seperti itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, dan itu berarti itu adalah bid'ah. Menanggapi ketidaksetujuan mereka, akhirnya dijawab oleh ulama yang hadir bahwa dalam penjelasan tentang bid'ah itu tidak semua sesat. Menurut Imam Al-Iz-Abdussalam, Ibnu Asam menjelaskan bahwa ada bid'ah dhalalah dan ada bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah sama sekali dari syariat. Sedangkan bid'ah hasanah adalah suatu amalan yang dasar perintahnya sudah ada dari Rasulullah, namun teknisnya tidak diatur langsung, dan itu bukan termasuk ibadah mahdoh muqayyadah atau ibadah murni yang telah ditentukan tata caranya. Jamaah Jumat rahimakumullah, seperti sering dijelaskan bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, ibadah mahdoh muqayyadah, yaitu ibadah murni yang tata caranya terikat dan tidak boleh diubah karena perintah dan teknis pelaksananya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW, seperti sholat dan haji yang harus dikerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua adalah ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, yaitu ibadah mutlak yang tata caranya tidak terikat. Perintahnya ada, sedangkan teknis pelaksanaannya terserah masing-masing orang. Seperti berzikir, perintahnya sudah ada, namun teknisnya tidak ditentukan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum.
yang artinya berzikirlah kalian dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Quran surat An-Nisa. Zikir merupakan perintahnya, sedangkan teknisnya terserah kita. Mau duduk, berdiri, berbaring, di rumah, di masjid, sendirian, bersama-sama, suara pelan ataupun dengan suara keras, tidak ada batasan-batasan. Tergantung kepada situasi dan kondisi, asal kita melanggar ketentuan syariat. Membaca sholawat juga diperintahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Perintah membaca sholawat dan perintah membaca sholawat ada, sedangkan teknisnya terserah kita. Boleh sholawat yang panjang, pendek, maupun syair, yang penting bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hal ini termasuk juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Berdakwalah kamu ke jalan Allah dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah atau wejangan yang baik. Perintahnya ada, sedangkan teknis pelaksananya terserah kita. Boleh dalam bentuk pengajian umum, pengajian rutin di masjid, atau media TV, radio, koran, majalah, diskusi maupun seminar. Semuanya dipersilakan. Yang penting momentumnya adalah berdakwah. Jamaah Jumat yang mulia, peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan pembacaan sholawat kepada Rasul, pengajian umum, ceramah tentang kesadaran terhadap Islam, membaca sejarah Nabi, amal soleh, bakti sosial, dan yang lain-lain merupakan ibadah mutlak ghairu muqayyadah. Ibadah yang mutlak dan tidak terikat tata caranya, di mana perintahnya ada, sedangkan pelaksananya terserah kita. Maka dengan demikian mengadakan peringatan Maulid Nabi yang diisi dengan pembacaan sholawat, pengajian umum, dan perbuatan yang baik bukanlah termasuk bid'ah dhalalah, tapi merupakan sesuatu yang dianggap baik. Dan kalau dilakukan secara ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan dalam kitab Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah bahwa memperingati Maulid Nabi bukan bid'ah dhalalah, tapi sesuatu yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya para ulama yang hadir bersama Al-Malik Mudzafaruddin dalam pertemuan itu memutuskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad itu boleh. Kemudian Al-Malik Mudzafaruddin sendiri langsung menyumbang 100 ekor dan sekian ton gandum untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap daerah diundang penyair untuk membuat syair pujian dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab yang tersisa hingga sekarang diantaranya yang dikarang oleh Syekh Al-Barzazi dan Syekh Ad-Dibai. Ternyata dengan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sangat efektif untuk menyadarkan kaum muslimin cinta kepada Rasul. Sehingga seorang pemuda bernama Salahuddin Al-Ayyubi menggalang anak-anak muda, dilatih fisiknya, disadarkan cinta Rasul, diajak membebaskan diri dari penjajahan tentara salib. Akhirnya Laskar Islam bersama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan perang salib pada tahun 580 Hijriah. Sejak tahun itulah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan oleh kaum muslimin dan negara yang lainnya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, hati kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW.
Dengan cinta kepada Rasul, kita akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, orang-orang yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Dan orang-orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga nanti. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW kelak di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.